Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrah Fajra dengan NIM channel D023011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 21 yang bersifat final dan juga PPh pasal 26 bagi SPLN atau subjek pelajar luar negeri. Pertama kita harus tahu dulu apa itu PPh final. Pajak penghasilan final atau PPh final itu adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenaan pajak tertentu yang berbeda dengan skema pajak secara umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun berjalan. Jadi pajak penghasilan final ini merupakan pajak yang tidak diikut sertakan lagi dalam perhitungan pajak penghasilan terutang tahunan, yang artinya pajak penghasilan yang sudah bersifat final ini tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang. Untuk PPh 21 final itu ada beberapa kategori yang dikenakan. Yang pertama itu adalah pejabat PNS, anggota TNI atau Polri, dan pensiunannya yang menerima honorarium atau imbalan yang bersumber dari APBN atau APBD. Yang kedua adalah penerima uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang diterima sekaligus. Berikut ini tarif-tarifnya, teman-teman. Yang pertama itu bagi pejabat PNS atau anggota TNI ataupun Polri dan pensiunannya yang menerima honorarium dari APBN ataupun APBD. Ini ada tiga pembagian tarif. Jika PNS tersebut golongan 1 atau golongan 2, atau bagi anggota TNI atau Polri dengan pangkat Tamtama dan Bintara dan pensiunannya, PPh 21-nya itu yaitu 0% dari penghasilan bruto. Sedangkan bagi PNS golongan 3 atau anggota TNI dan Polri golongan pangkat perwira pratama dan pensiunannya itu PPh 21-nya 5% dari penghasilan bruto. Dan kategori ketiga itu bagi PNS golongan 4 atau anggota TNI dan Polri golongan dengan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi dan juga pensiunannya, maka PPh 21 finalnya itu 15% dari penghasilan bruto. Selanjutnya tadi penerima manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang diterima sekaligus. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu jika yang diterima itu 50 juta, kurang dari 50 juta itu tuh 0%. Sedangkan jika penghasilnya itu di atas 50 juta, maka 5% dari bruto. Selanjutnya itu ada penerima uang pesangon yang diterima sekaligus. Jadi ini terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama itu ada jika penghasilan brutonya 0 sampai 5 jika penghasilan brutonya itu di bawah 50 juta, maka tidak dikenakan pajak atau 0% tarifnya. Jika penghasilan brutonya itu di atas 50 juta, maka PPh pasal 21 finalnya itu 5%. Jika penghasilan brutonya di atas 100 juta, maka PPh pasal 21 finalnya itu 15%. Dan jika penghasilan brutonya itu di atas 500 juta, maka penghasilan bruto finalnya itu 25%. Selanjutnya PPh pasal 26 bagi subjek pajak luar negeri. Jadi ini merupakan pajak yang bersifat final juga, di mana tarifnya itu adalah 20% dengan pengenaan itu penghasilan bruto. 20% dari penghasilan bruto. Tapi ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu pajak ini bersifat final. Yang kedua, tarif tersebut
memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia. Selanjutnya, dalam hal pegawai dengan status wajib pajak luar negeri memperoleh gaji berupa mata uang asing, itu harus dikonversi dahulu ke mata uang rupiah sebelum PPh-nya dihitung. Dan ketentuan keempat, PPh pasal 26 yang terutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan bruto dan tidak boleh diperhitungkan pengurangan-pengurangan seperti biaya jabatan dan PTKP. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.